apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Atap bangunan sekolah rusak berat, siswa Lombok Timur terpaksa belajar di ruang serbaguna. Demi mencuri 2 tabung gas, seorang pemuda di Lombok Barat menyamar menjadi santri wanita. Ajak peduli lingkungan, warga di Lombok Tengah gelar balapan sampan tradisional. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Lima atap ruang kelas SDN 1 Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur nyaris roboh karena termakan usia. Kondisi itu menyebabkan sekolah memindahkan proses belajar mengajar ke ruang guru dan gedung serbaguna untuk sementara waktu. Selain ruang kelas, bangunan perpustakaan juga ditutup karena bangunannya retak akibat gempa tahun 2018 lalu. Kerusakan sekolah telah dilaporkan ke pemerintah daerah, namun hingga kini belum ada tanggapan. Yang tergolong rusak berat 1, terus yang 4 ruang itu bisa katanya kemarin bisa dimasukkan ke rusak sedang. Kebetulan kita kondisikan kan ini ruang serbaguna, kita sekat jadi ruang kelas untuk mengantisipasi, untuk mengganti ruang yang rusak berat. Tuh, jadi alhamdulillah sanggar juga kita manfaatkan untuk sarana olahraga, supaya anak aman belajarnya. Merespon hal itu, Pemda berjanji akan segera merenovasi sejumlah sekolah termasuk SDN 1 Rarang pada tahun ini. Yang kita usulkan rata-rata sekolah yang memang sudah rusak, tapi alhamdulillah ada beberapa yang sudah bisa diverifikasi kemarin. Ya, mudah-mudahan kita tunggu saja ini masalah. Termasuklah SD 2 Sukadana, SD 1 Rarang, SD 1 Dengki, kemudian SDN Kalianya, SD berapa lagi? Banyak. SD 3 Landuk, itu yang sudah kita ajukan dan memang layak untuk mendapatkan itu. Ya, mudah-mudahan kita tunggu saja dari pihak pemerintah, mudah-mudahan bisa kita eksekusi. Dari hasil pantauan tim di lapangan, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendata sekitar 150 sekolah dasar dan menengah rusak berat dan ringan, tersebar di seluruh kecamatan yang akan direnovasi secara bertahap. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan pengemudi taksi daring atau online Kota Mataram menggelar unjuk rasa di kantor DPRD NTB pada Selasa siang. Kedatangan mereka untuk mendesak pemerintah daerah mengeluarkan ketentuan kenaikan tarif angkutan umum yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Pendemo juga menuntut aplikator menghapus kebijakan paket hemat dari aplikasi karena diklaim merugikan pengemudi. Mereka juga meminta Pemda agar menjadi penengah atau mediator karena tuntutan mereka belum direspon oleh aplikator. Seperti peraturan menteri yang baru itu cuma 10% potongannya. Itu ya kita tegaskan di sana, potongan masih 10%. Selama ini aplikator itu selalu menyangkal dengan mengatakan potongan mereka 20%, tapi di lapangannya itu sampai 40%. Dan itu sangat merugikan kami. Dan di situ ada lagi kecurangan yang kami deteksi. Pertama adalah mereka memberikan diskon kepada penumpang, tapi diskonnya itu dipotong dari kami. Jadi itu gila-gilaan. Jadi misalkan kalau teman-teman di sini pengguna aplikator membayar 20.000, itu nyampe di kami cuma Rp6.000, dan itu sangat tidak manusiawi. Kami rasakan di sini gitu loh. Aksi unjuk rasa para pengemudi taksi online sebagai solidaritas atas aksi damai yang digelar di Jakarta untuk menuntut kesejahteraan dan kenaikan tarif angkutan secara nasional. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan.
Balai Karantina Provinsi NTB bersama personil TNI Polri menggelar razia gabungan bagi pengguna jasa transportasi antar daerah di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Senin malam. Petugas mengecek satu persatu truk bermuatan komoditas pertanian, hewan, dan ikan yang turun dari kapal penyeberangan. Dalam operasi tersebut, petugas menahan 2 truk bermuatan buah-buahan dan ayam beku yang tiba dari Pulau Bali karena tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan. Balai Karantina menyita seluruh komoditas karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang izin pengiriman komoditas pertanian, hewan, dan ikan. Ada beberapa komoditi dan pengguna jasa yang tidak memiliki dokumen dari daerah asal, sehingga kami berkoordinasi dengan sopir yang memuat komoditi tersebut dan untuk berkomunikasi dengan pemiliknya sesuai dengan Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kami melakukan penahanan selama 3 hari kerja. Bila selama 3 hari kerja tidak bisa melengkapi dokumen, kami lakukan penolakan. Operasi penertiban komoditas antar daerah akan terus digelar sebagai sosialisasi penegakan hukum dan pengawasan tentang perizinan, serta meminimalisir paparan penyakit yang bersumber dari hewan dan ikan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.